Inggris saat ini menjadi sebuah kekuatan yang cukup menarik di sepak bola dunia. Dua turnamen besar terakhir ini mereka bisa menembus semifinal di Piala Dunia 2018, Euro 2020 mereka kalah dari Italia di final. Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya. Dan hari ini kita akan menantikan sebuah pertandingan yang cukup penting di putaran grup Piala Dunia, yaitu Inggris melawan Iran. Nah, Inggris saat ini menjadi sebuah kekuatan yang cukup menarik di sepak bola dunia. Kenapa? Karena dalam dua turnamen besar terakhir ini mereka bisa menembus semifinal di Piala Dunia 2018 di Rusia, dan kemudian di Euro 2020 mereka kalah dari Italia di final. Jadi dua turnamen besar ini mereka setidaknya minimal bisa menembus 4 besar ya ke semifinal. 2018 mereka kalah dari Kroasia 1-2 ketika itu lewat gol dari Mandzukic di perpanjangan waktu, dan di final Euro 2020 mereka kalah adu penalti dari Italia. Nah, pertanyaan menariknya adalah Inggris sekarang sedang tidak berada dalam form terbaiknya. Jadi dalam 6 pertandingan terakhir mereka tidak pernah menang. Kemenangan terakhir itu didapatkan sudah cukup lama melawan Pantai Gading 3-0, tetapi dari beberapa pertandingan terakhir, 6 pertandingan terakhir ini mereka tidak pernah menang. Lawan Jerman terakhir kali 3-3, lawan Italia mereka kalah 0-1, melawan Hungaria mereka kalah 0-4, sebelumnya melawan Italia kalah imbang 0-0, kemudian melawan Jerman imbang 1-1, dan juga melawan Hungaria kalah 0-1. Jadi di 6 pertandingan terakhir ini form Inggris sedang tidak bagus ya. Nah, menjadi pertanyaan dalam kondisi form yang tidak bagus ini, mengapa seorang atau pelatih Gareth Southgate ini masih sangat percaya kepada back Harry Maguire ya. Padahal sebagai individu Harry Maguire ini sering mendapatkan kritik sebagai titik lemah dari lini belakang, terutama di level klub ya, bersama Manchester United. Nah, pertanyaan menarik juga karena Harry Maguire ini sudah cukup lama tidak bermain sebagai pemain inti di level klub. Jadi dia hanya mendapatkan satu start di Manchester United sejak September. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Dengan kondisi seperti itu, Southgate masih percaya kepada Maguire untuk dia diduetkan dengan John Stones di lini belakang. Dan memang kabar terbaru menyebutkan bahwa Inggris akan bermain dengan 4-2-3-1. Trippier di kanan, kemudian Shaw di kiri, di depan dua center back ini ada Declan Rice dan juga Bellingham, kemudian sedikit di depannya ada Mason Mount, kemudian inside forwardnya ada Sterling, ada Saka, dan strikernya adalah Harry Kane. Nah, Harry Maguire ini disebut oleh Southgate sebagai seorang pemain yang punya pengalaman yang cukup bagus untuk bisa menunjang lini belakang timnya. Kenapa? Pertahanan menjadi sangat penting untuk turnamen seperti Piala Dunia, karena memang sejauh ini catatan rekor bicara bahwa tim yang lebih banyak mencetak gol dalam sebuah turnamen belum tentu dia bisa juara dibandingkan dengan tim yang pertahanannya sangat kuat. Jadi dalam 21 Piala Dunia ini hanya 9 kali tim yang mencetak gol paling banyak yang bisa menjadi juara. Sementara dalam 6 Piala Dunia terakhir ini, total dari 24 laga knockout, putaran knockout yang dijalani oleh 6 juara dunia dalam 6 Piala Dunia terakhir ini, mereka mendapatkan 17 kali clean sheet. Jadi untuk bisa menjadi juara dalam 6 Piala Dunia terakhir ini, mereka butuh paling tidak untuk selalu tidak kebobolan.
Dan catatan rekor memang menunjukkan seperti itu. Dari 24 laga di putaran knockout dari tim juara, itu 17 diantaranya mereka mendapatkan clean sheet. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk bisa menjadi juara butuh pertahanan yang sangat kuat. Apalagi kalau kita tahu bahwa Gareth Southgate ini ingin sekali menciptakan Inggris yang seperti Jerman. Jadi dia bilang dalam jumpa pers sebelum pertandingan melawan Iran ini bahwa kalau kita melihat halaman Wikipedia Jerman ini, kita akan melihat sebuah daftar yang mengejutkan. Jerman di Piala Dunia mereka 4 kali juara, kemudian 4 kali runner up dan 4 kali peringkat ketiga. Kemudian di Piala Eropa atau di Euro, Jerman 3 kali juara, 3 kali peringkat kedua dan juga 3 kali peringkat ketiga. Nah, Inggris ingin menuju ke arah seperti itu sebagai sebuah tim turnamen, tim yang selalu kuat dalam setiap turnamen besar. Dan itu sudah diawali dengan Piala Dunia 2018 ketika mereka menembus semifinal, dan kemudian di Euro 2020 ketika mereka mampu ke final, hanya kalah adu penalti dari Italia ketika itu. Nah, disinilah kenapa Southgate butuh seorang sosok yang dia punya strong leadership. Nah, sosok itu ada pada Harry Maguire. Nah, kemudian juga Harry Maguire ini adalah seorang pemain yang cukup fantastik kalau menurut pengakuan Southgate dalam penguasaan bolanya. Jadi dalam 2 turnamen besar, 2 turnamen, dia menjadi seorang pemain yang sangat dipercaya oleh Southgate. Jadi capsnya Maguire ini adalah 48 bersama tim nasional, dan semuanya itu didapatkan pada era Southgate. Jadi dia pemain yang betul-betul sangat dipercaya. Nah, Southgate bilang bahwa untuk bisa bermain membela tim nasional, seorang pemain itu membutuhkan sebuah kekuatan mental yang berbeda dibandingkan dengan ketika dia bermain di level klub ya. Tapi kalau kita melihat lanjutan kalimat dari Southgate adalah semakin lama dia membela sebuah tim nasional, dia semakin bisa mengatasi kendala atau persoalan mental. Nah, ini yang dimiliki oleh Maguire, sehingga kenapa dia dipercaya oleh Southgate untuk menjadi benteng lini pertahanan. Padahal formnya cukup buruk dan juga dia mendapatkan banyak kritikan ketika keputusan untuk memilih Maguire dibandingkan dengan pemain-pemain lain ya, seperti misalnya dibandingkan dengan Fikayo Tomori yang membela cukup bagus ya bersama AC Milan, atau Mark Guehi yang juga cukup bagus bersama dengan Crystal Palace. Nah, kemudian pertimbangan lainnya adalah kehebatan Southgate terutama dalam duel bola-bola atas. Jadi dalam Piala Dunia 2018 dan juga Euro 2020 ini statistik menunjukkan bahwa Maguire ini memenangkan duel udara sebanyak 78%, dan dia juga menjadi pemain dengan intervensi paling banyak dibandingkan dengan pemain bertahan dari Inggris. Nah, dari 2 turnamen besar itu juga diketahui bahwa Maguire ini, karena dia dalam pandangan Southgate pintar menguasai bola, dan dia melakukan, dalam catatan dia melakukan 115 gerakan menuju wilayah pertahanan lawan. Di antaranya 58 di antara gerakan yang menuju ke wilayah pertahanan lawan ini adalah gerakan penting yang mengarah ke gawang lawan. Jadi dia selain juga berguna untuk bertahan, dia juga sangat krusial dalam situasi menyerang, terutama untuk bertemu dengan Iran yang memang akan diperkirakan menumpuk pemain di belakang kemudian mengandalkan serangan balik. Nah, Iran ini adalah tim yang tidak bisa diremehkan karena mereka punya pemain-pemain yang sudah cukup berpengalaman ya. Kalau kita lihat di posisi penjaga gawang, Ali Reza Beiranvand ini adalah seorang kiper yang memegang rekor dunia lemparan bola terjauh, yaitu 61 meter. Nah, kemampuan duel udara Maguire di sini akan sangat dibutuhkan, terutama dalam situasi lemparan bola langsung ke jantung pertahanan Inggris. Nah, Iran ini juga punya Ali Reza Jahanbakhsh ya, pemain yang sekarang memperkuat Feyenoord dan dia pernah di Brighton bersama Inggris. Kemudian pemain kunci Iran lainnya ada di depan, ada 2 pemain, Mehdi Taremi
bermain di Porto, sebelumnya di Rio Ave, 61 caps dan 28 gol. Kemudian ada juga Sardar Azmoun, pemain yang membela Leverkusen ya, 65 caps juga dan 41 gol. Ini dua pilar penting lini depan dari Iran. Nah, kemudian ada juga pemain yang tidak bisa diremehkan, Karim Ansarifat ya, yang sekarang membela Omonia Nicosia. Nah, ini juga pemain-pemain senior yang menjadi tulang punggung Iran. Nah, kira-kira akan seperti apa hasilnya? Inggris jelas akan lebih diunggulkan dibandingkan dengan Iran. Iran bisa memberikan kejutan terutama lewat serangan balik ya. Tapi dalam posisi meskipun Inggris dalam form yang cukup buruk, tapi saya memiliki keyakinan bahwa mereka masih punya peluang lebih besar untuk bisa mengalahkan Iran. Silakan jika Anda punya komentar, tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.